Halo Sobat PPPK 2021, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tryout nasional yang telah kita selenggarakan pada hari Minggu yang lalu berkaitan dengan kompetensi teknis pedagogi. Yang akan kita bahas kali ini adalah soal-soal dalam tryout yang didasarkan pada field report atau FR PPPK tahap yang pertama. Nomor 1, Melati adalah anak yang selalu bersemangat di kelas. Ia selalu berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan guru. Guru memberikan tepuk tangan untuk menghargai usaha Melati. Dan terkadang memberikan acungan jempol pada Melati ketika menjawab pertanyaan dengan benar. Maka yang dilakukan oleh guru tersebut menganut teori dari A. Ausubel, B. Piaget, C. Brunner, D. Skinner, atau E. Edgar Dale. Jawaban yang tepat adalah D. Skinner. Skinner memusatkan kepada operan conditioning tersebut. Ya, dalam hal tersebut, operan conditioning itu dapat dipergunakan untuk mendorong peserta didik untuk memberikan respon yang berupa tingkah laku. Jadi memberikan respon apresiasi karena tadi memberikan tepuk tangan terhadap jawaban yang dilontarkan dengan benar. Kondisi operasional ini meliputi ganjaran atau reward dan juga penguatan atau reinforcement. Ganjaran atau penguatan mempunyai peranan yang amat penting dalam proses belajar. Maka jawaban soal tryout yang kemarin nomor 1 adalah D. Nomor 2. Pak Dadang mengajar di SD Negeri Pustaka Guru. Setelah mengadakan evaluasi pembelajaran, ternyata hasilnya tidak sesuai harapan. Dari 30 siswa, 10 siswa mendapatkan nilai 75 dan 20 siswa mendapatkan nilai 60. Sedangkan KKM yang diterapkan adalah 70. Kegiatan remedial yang dapat dilakukan oleh guru untuk 20 siswanya adalah A. Memberikan tugas pengganti nilai ujian kepada 20 siswa yang belum memenuhi KKM. B. Menjelaskan kembali materi tersebut lalu siswa yang belum tuntas dites kembali. C. Melanjutkan materi pada kadis selanjutnya karena materi sebelumnya telah diajarkan. D. Memberikan latihan soal untuk dikerjakan lagi oleh semua siswa. Atau E. Membuat kelompok belajar siswa. Yang ditanyakan adalah kegiatan remedial teman-teman terhadap 20 siswa. Ya, ini berarti banyak sekali atau mayoritas siswa itu tidak memenuhi dari KKM-nya ya. Nah, bagaimana yang harus dilakukan? Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. Bentuk pelaksanaan pembelajaran remedial yang tepat itu adalah berdasarkan 0 sampai kurang dari 20%. Ya, jadi kalau yang remedial itu minoritas begitu atau sebagian kecil, maka bisa diberikan pemberian bimbingan khusus, misalnya bimbingan perorangan. Apabila range-nya 20 hingga 50%, maka bisa dilakukan pemberian tugas-tugas kelompok, atau apabila lebih dari 50%, pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Jadi kalau kita mendasarkan pada konteks pertanyaan tersebut di mana mayoritas ya lebih dari 20 peserta, maka itu berarti mayoritas ya lebih dari 50% karena total pesertanya ada 30. Nah, oleh karena itu mengacu pada aturan remedial tadi, yang benar adalah B. Menjelaskan kembali materi tersebut kepada siswa yang belum tuntas ya. Yang belum tuntas, kemudian nanti endingnya setelah diberikan materi bisa kemudian diujikan kembali. Nomor 3. Pada pembelajaran matematika, siswa diminta menemukan sifat-sifat persegi panjang oleh gurunya. Siswa tersebut dapat menemukan sendiri sifat-sifat bujur sangkar karena pada pembelajaran sebelumnya sudah belajar mengenai bangun datar. Menurut Ausubel, hal tersebut menunjukkan yang A. Belajar dengan menemukan penemuan yang bermakna, ataukah B. Belajar dengan penemuan yang tidak bermakna, atau yang C. Belajar menerima yang bermakna, D. Belajar menerima yang tidak bermakna, ataukah yang E. Belajar dengan penemuan lingkungan sekitar. Nah, ini berdasarkan pendapat Ausubel ya. Yang tepat adalah jawaban yang tepat adalah A. Teori belajar Ausubel adalah teori belajar yang mengajarkan
yang belajar, yang mengajar yang dapat mengakibatkan seorang bisa belajar bermakna. Jadi teori belajar Ausubel itu sering disebutnya adalah teori belajar bermakna atau meaningful learning ya teman-teman ya. Artinya teori belajar Ausubel ini adalah teori belajar mengajar yang dapat mengakibatkan seorang itu bisa belajar secara bermakna. Sehingga dengan belajar bermakna ini maka dia akan memperoleh makna informasi atau pengetahuan yang diperoleh mempunyai daya tahan yang sifatnya long term atau lebih lama ya. Itu adalah teori belajar kognitif Ausubel. Berarti jawabannya adalah A. Nomor 4. Perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, tentukan kekuatan nilai untuk setiap aspek atau komponen yang sesuai dengan kemampuan masing-masing aspek. Yang kedua, hitunglah jumlah kompetensi dasar atau KD setiap mata pelajaran pada setiap kelas. Nomor 3 adalah jumlahkan nilai seluruh KKM KD. Selanjutnya dibagi dengan jumlah KD untuk menentukan KKM mata pelajaran. Yang keempat, jumlah nilai setiap komponen. Selanjutnya dibagi 3 untuk menentukan KKM setiap KD. Kemudian pertanyaan adalah urutan cara menentukan KKM yang benar adalah ya. Berdasarkan soal ini, pembahasan yang tepat untuk menjawab soal itu adalah C. Langkah-langkah menentukan KKM yang pertama adalah hitunglah jumlah kompetensi dasar atau KD setiap mata pelajaran setiap kelas terlebih dahulu. Yang kedua, baru tentukan kekuatan atau nilai untuk setiap aspek atau komponen sesuai dengan kemampuan masing-masing aspek. Setelah itu, yang ketiga adalah jumlah nilai setiap komponen. Selanjutnya dibagi 3 untuk menentukan KKM setiap KD. Kemudian yang keempat, jumlahkan nilai seluruh KKM KD. Selanjutnya dibagi dengan jumlah KD untuk menentukan KKM mata pelajaran. Maka yang benar di soal ini adalah C. C itu adalah urutannya 2, 1, kemudian 4, dan 3. Lanjut nomor 5. Dalam pembelajaran IPA, siswa diajak untuk berdiskusi, menyusun, dan membagi tugas untuk mencari data dalam metamorfosis kata. Sintaks yang dapat dilakukan guru dalam pembelajaran tersebut adalah yang A. Orientasi peserta didik pada masalah. Yang B. Mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Yang C. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang D. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang E. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah karena pertanyaannya adalah dalam pembelajaran IPA siswa diajak untuk berdiskusi, menyusun, dan membagi tugas untuk mencari data dalam metamorfosis kata. Pertanyaannya berkaitan dengan sintaknya dalam pembelajaran tersebut itu apa? Nah, dalam konteks soal ini kita bisa melihat bahwa ini adalah dalam rangka untuk mencari atau untuk menemukan data-data yang dibutuhkan untuk menginterpretasikan bagaimana proses daripada metamorfosis kata. Nah, sehingga berdasarkan kegiatan ini, sintaknya apa? Nah, di sini ada menyusun dan membagi tugas, teman-teman ya. Menyusun dan membagi tugas itu adalah mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Tentu teman-teman masih mengingat ya, sintak-sintak di dalam proses atau di dalam metode pembelajaran, metodologi pembelajaran ataupun jenis-jenis strategi pembelajaran ya. Baik itu PJBL, Project Based Learning, atau Problem Based Learning, ataupun Discovery Learning. Kalau dalam konteks ini, siswa berdiskusi untuk menyusun, membagi tugas, mencari data dalam metamorfosis. Ini bagian dari sintak mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang B. Nomor 6. Dalam proses pembelajaran menggunakan kelereng, bola, lidi, batu kecil, dan gambar-gambar yang berhubungan dengan
pembelajaran IPA sebagai media adalah sesuai dengan tahapan berpikir anak, yaitu sebagai tahapan. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman, dia menggunakan objek-objek yang konkret begitu ya. Ada kelereng, bola, lidi, batu kecil, gambar-gambar. Nah, berarti dalam konteks soal ini anak memahami bilangan dan angka dengan objek yang bersifat konkret atau nyata. Berarti kalau ini misal dikembangkan dalam bentuk pertanyaan lain, ini pada tahap perkembangan kognitif apa? Seperti itu. Berarti ini adalah operasional konkret, di mana logika masih mendasarkan pada benda-benda yang bersifat nyata atau konkret. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Nomor 7. Seorang guru taman kanak-kanak akan mengajar tentang indikator, yakni peserta didik mampu melakukan gerakan psikomotor kasar. Guru tersebut memberikan contoh kepada peserta didiknya terkait dengan gerakan psikomotor kasar tersebut. Ilustrasi yang diberikan oleh guru tersebut sesuai dengan teori. A. Brunner, B. Gagne, atau C. Ivan Pavlov, D. Skinner, atau E. Bandura. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah kita bisa lihat dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa teori pembelajaran dengan kata kunci di sini adalah meniru atau memberikan contoh. Sehingga yang tepat adalah teori belajar sosial yang disampaikan oleh Bandura. Sedangkan Gardner, Pavlov, Skinner adalah tokoh dengan teori behavioristik atau perubahan tingkah laku karena ada stimulus atau penguatan ataupun pengulangan dan juga respon. Sedangkan Brunner adalah penggagas teori kognitif, yakni pembelajaran untuk mengembangkan intelektual anak dari hal yang sederhana menjadi kompleks. Maka jawaban yang tepat adalah E. Bandura. Nomor 8. Untuk membantu perkembangan siswa secara maksimal, guru dapat menggunakan strategi pembelajaran yang bersifat demokratis. Salah satunya adalah metode diskusi. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan diri siswa pada aspek A. Fisik, B. Emosi, C. Sosial, D. Kepribadian, atau E. Lingkungan. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. Seorang guru dapat menggunakan strategi pembelajaran yang bersifat demokratis, ya. Demokratis dengan menerapkan model bimbingan bagi siswa, baik secara individu maupun kelompok. Nah, salah satunya adalah dengan metode diskusi. Hal ini dilakukan untuk apa? Untuk dapat membantu perkembangan sosial siswa secara maksimal. Ya, jadi melatih bagaimana menghargai perbedaan pendapat dalam satu proses diskusi. Maka jawaban yang tepat adalah C. Sosial. Nomor 9. Menurut Piaget, ciri-ciri perkembangan intelektual siswa yang ditandai dengan kemampuan siswa dalam mengklasifikasikan objek pada tingkat dasar secara tunggal dan mencolok adalah tahap A. Sensori motor, B. Praoperasional, C. Operasional konkret, D. Operasional formal, atau E. Pasca operasional. Di sini kita bisa lihat teman-teman ya, di sini ditandai dengan kemampuan siswa dalam mengklasifikasikan objek pada tingkat dasar ya secara tunggal dan mencolok. Jadi masih mengklasifikasikannya berdasarkan sesuatu yang sangat terlihat berbeda dengan yang lain secara mencolok. Nah, itu pada tahap apa? Itu berarti tahap sebelum memasuki operasional konkret, yaitu adalah pra-operasional. Maka jawabannya adalah B. Nomor 10. Dalam proses pembelajaran di kelas, seorang guru mengidentifikasikan kesiapan siswa, seperti tidak mengantuk saat di kelas, tidak mengalami gangguan panca indera seperti mata dan telinga, tidak mudah lesu di kelas, dan siswa dalam kondisi sehat. Kesiapan siswa dalam proses pembelajaran dimaksud adalah A. Kesiapan fisik, B. Kesiapan psikis, C. Kesiapan emosi, atau D. Kesiapan kognisi, atau E. Kesiapan sosial. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawabannya adalah A. Kesiapan fisik. Bagi guru, mengetahui kesiapan siswa dalam proses pembelajaran merupakan hal yang sangat penting. Hal ini dilakukan agar guru dapat memberikan tindak lanjut atau saran tertentu untuk mempersiapkan kondisi siswa dalam proses pembelajaran. Ya.
Identifikasi kesiapan siswa ditandai dengan siswa tidak mengantuk saat di kelas, siswa tidak mengalami gangguan panca indera seperti mata dan telinga, siswa tidak mudah lesu di kelas, dan siswa dalam kondisi sehat merupakan bagian dari kesiapan fisik siswa dalam proses pembelajaran. Maka jawaban yang tepat adalah A. Nomor 11. Menurut konsep mastery learning, kesulitan belajar siswa ditandai dengan A. Siswa mengabaikan dan lambat dalam melakukan aktivitas dan menyelesaikan tugas belajar. B. Siswa menunjukkan sikap yang kurang produktif dan kurang pantas. C. Siswa menunjukkan tingkah laku yang tidak mendukung dan tidak wajar. D. Siswa tidak dapat mencapai ukuran keberhasilan tingkat penguasaan minimal dalam pembelajaran tertentu untuk periode pembelajaran tertentu. Siswa menunjukkan sikap tidak antusias dalam proses pembelajaran. Ya, jadi ini adalah konsep tentang mastery learning, tentang kesulitan belajar siswa itu ditandai dengan apa? Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Ya, menurut konsep mastery learning, kesulitan belajar siswa itu ditandai yang pertama, siswa tidak dapat mencapai ukuran keberhasilan tingkat penguasaan minimal dalam pelajaran tertentu dan pada periode tertentu. Yang kedua, prestasi belajar siswa ini jauh di bawah potensi yang diperkirakan lebih tinggi. Yang ketiga, siswa tidak mampu melakukan tugas-tugas dalam proses pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangannya. Kemudian yang keempat adalah siswa tidak mampu menguasai pengetahuan prasyarat. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 adalah D. Nomor 12. Jika siswa terlihat bosan dan tidak antusias mengikuti pembelajaran, guru sebaiknya melakukan hal-hal berikut, kecuali A. Menggunakan pembelajaran berbasis game. B. Menggunakan pendekatan active learning. C. Melakukan pembelajaran di luar ruangan. D. Menyarankan siswa untuk menahan kebosanannya. E. Membuat pembelajaran yang inovatif. Jawaban yang tepat adalah, karena ini kecuali ya teman-teman, ya berarti kan kita, sebagai pengajar kitalah yang harus berinovasi bagaimana membuat pembelajaran tidak membosankan, tidak membuat jenuh, ya, tidak membuat siswa menjadi tidak antusias. Maka karena ini pertanyaan kecuali, berarti yang salah adalah D. Menyarankan siswa untuk menahan kebosanan. Ya, berarti ini di sini kita tidak memiliki kreativitas dalam pengelolaan kelas ya teman-teman ya. Maka jawabannya adalah D. Nah, di sini pembahasannya, salah satu hal yang dapat dilakukan guru untuk mengatasi kebosanan dan ketidakantusiasan siswa dalam pembelajaran adalah menggunakan variasi strategi pembelajaran. Itu alasannya kenapa seorang pendidik profesional diminta benar-benar menguasai pedagogik, ya, dari mulai teori belajarnya, strategi pembelajarannya, hingga variasi-variasi apa yang dilakukan dalam pengelolaan kelas. Dengan demikian, guru dapat melakukan variasi strategi pembelajaran dengan pembelajaran yang inovatif sehingga ya pembelajaran yang seperti contohnya sajalah pembelajaran berbasis game, pembelajaran active learning, pembelajaran bisa di luar ruangan juga, bisa outdoor ya, dan pembelajaran bisa bersifat pembelajaran inovatif yang kemudian merangsang kreativitas siswa sehingga tidak menjenuhkan. Nomor 13. Ari dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas bersikap acuh tak acuh. Berikut ini yang sebaiknya dilakukan guru Ari adalah A. Mengajak diskusi Ari secara personal untuk mencari solusi masalah. B. Mengelompokkan Ari dengan teman akrabnya. C. Memberikan tugas sesuai dengan kemampuan Ari. D. Memberikan kesempatan Ari untuk menyelesaikan masalahnya. E. Membiarkan Ari menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan Ari dalam mengikuti pembelajaran ini bersikap acuh tak acuh. Nah, sebaiknya yang dilakukan guru Ari itu bagaimana ini? Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Yang apa? Caranya adalah dengan kita mengajak diskusi Ari, tujuannya adalah untuk mencari solusi, ya. Solusi dari masalah. Kenapa dia acuh tidak acuh di kelas, seperti itu, acuh tak acuh. Nah, kita perlu menyelidiki dalam hal ini, melakukan diskusinya secara personal. Barangkali ada masalah-masalah yang bersifat personal. Nah,
Cara yang dapat dilakukan dengan permasalahan siswa yang tidak siap dalam kegiatan pembelajaran, karena ini termasuk dia tidak siap ya dalam kegiatan pembelajaran karena bersikap acuh tak acuh, adalah melakukan konseling terhadap siswa yang mempunyai masalah dalam pembelajaran di kelas tersebut. Salah satu yang dilakukan adalah mengajak diskusi secara personal, kemudian mencari pemecahan masalah supaya dia bisa mengikuti pembelajaran secara optimal. Nomor 14. Anggapan yang keliru atau miskonsepsi terkait siswa berbakat adalah jawaban yang tepat soal ini adalah pilihannya terlebih dahulu. A. Siswa yang berbakat berpikir lebih rasional. B. Bakat dapat teraktualisasi tetapi juga dapat mati. C. Siswa yang berprestasi adalah siswa yang berbakat. D. Menilai bakat siswa dapat menggunakan beragam penilaian. E. Siswa yang berbakat berani mengambil resiko. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C, ya. Siswa yang berprestasi adalah siswa yang berbakat. Nah, bakat merupakan potensi kemampuan siswa yang bersifat unggul. Siswa yang berpotensi ataupun berbakat memiliki karakteristik yang pertama, cepat belajar akan hal yang baru. Yang kedua adalah fleksibel dan unik dalam memecahkan masalah dan penyampaian ide. 3. Pemahaman dan observasi yang mendalam. 4. Kegigihan dalam bekerja, berpikir. 5. Percaya diri dan berani mengambil resiko. 6. Terampil mengaplikasikan ke situasi yang baru. 7. Dapat berpikir abstrak dan efisien. 8. Intuisi yang tajam. 9. Cenderung berpikir strategis daripada prosedural. Karena pertanyaan di soal ini adalah tentang miskonsepsi, jadi yang kurang tepat atau keliru tentang siswa yang berbakat itu apa, yaitu adalah siswa yang berprestasi dan siswa yang berbakat. Jadi belum sebuah kepastian begitu ya, dan bukan merupakan ciri-ciri dari siswa yang berbakat. Maka jawabannya adalah C. Nomor 15. Perhatikan tujuan pembelajaran berikut. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan upaya memelihara keseimbangan alam dengan benar. Yang merupakan condition dari tujuan pembelajaran di atas adalah A. Peserta didik. B. Dengan benar. C. Melalui diskusi kelompok. D. Dapat menjelaskan upaya pemeliharaan keseimbangan alam. Atau KE. Upaya memelihara keseimbangan alam. Nah, ini dalam tujuan pembelajaran kita sudah mengetahui teman-teman ya. Ada rumusan ABCD. Yang A adalah audience, yaitu adalah sasaran pembelajaran, yaitu peserta didiknya. B-nya adalah behaviors atau perilaku yang dapat diharapkan muncul sebagai hasil belajar. Yang C adalah condition, yaitu adalah syarat yang harus dipenuhi agar behaviors tercapai. Dan D-nya adalah degree, yaitu adalah tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh peserta didik. Nah, dalam konteks soal ini tadi, pertanyaan adalah tentang condition-nya, yaitu aspek C-nya, condition. Nah, yaitu apa? Condition di soal ini adalah melalui diskusi kelompok, itu adalah C-nya. A-nya apa? Audiensnya adalah peserta didik. Dapat menjelaskan upaya memelihara keseimbangan, dalam hal ini adalah B, perilakunya ya, behaviors-nya. Nah, dengan benar adalah degree-nya. Maka jawaban yang tepat adalah C. Demikian pembahasan dari simulasi atau tryout kompetensi teknis pedagogik pada bagian yang pertama. Untuk pedagogik lanjutan bagian yang kedua bisa disaksikan di video selanjutnya. Demikian, terima kasih, salam cerdas, salam hebat, mentor PPPK. Terima kasih.